Harga crude oil di dunia itu sudah mencapai angka 30 US dollar per barel. Nah, beberapa pengamat ekonomi menyimpulkan harga minyak dunia di tahun 2020 ini bisa mencapai 20 dolar per barel. Dan ini penurunan yang sangat besar guys, sangat besar sekali. Dengan harga minyak dunia yang turun, dengan beberapa alasan pemerintah pada masa sebelum-sebelumnya menaikkan harga minyak karena minyak dunia naik, maka harga minyak harus naik. Pemerintah selalu beralasan klasik seperti itu. Kenapa harus harga minyak kita, BBM kita itu naik? Karena harga minyak dunia yang naik. Sekarang ini yang terpenting adalah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue ingin berdiskusi dengan teman-teman dan menyampaikan informasi yang mungkin teman-teman juga belum tahu. Ini informasi yang sangat penting guys, karena berita ini secara tidak langsung tertutupi oleh berbagai macam berita mengenai virus corona. Berminggu-minggu virus corona merajai segala macam pemberitaan yang ada di dunia, juga termasuk di Indonesia. Indonesia menjadi negara yang juga terjangkit virus corona. Gue mau mencoba membahas dari sisi yang lain, karena sebenarnya di luar virus corona pun masih banyak sekali informasi yang sangat penting bagi Indonesia, agar kita bisa mulai melihat pandangan yang lain. Karena dampak dari virus corona ini sangat berbahaya guys. Bukan hanya berbahaya bagi fisik kita manusia, rakyat Indonesia yang terjangkit virus corona itu, tapi ini bisa berbahaya menyebabkan indikasi kelemahan ekonomi yang ada di dunia. Dan apabila ekonomi dunia mengalami kehancuran, apakah Indonesia mampu menghadapi itu? Ini gue rasa hal yang sangat berat banget ya, yang harus dijalanin. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat ekonomi kita ke depan 2020 ini agak semakin sulit. Faktor-faktor itu bisa kita perhatikan sendiri. IHSG yang turun drastis, terjun bebas, saham yang terjun bebas, harga-harga pun sudah mulai merangkak naik, harga dolar pun sekarang sudah naik, emas yang indikator kestabilan ekonomi pun juga sudah harganya jauh di atas angin, mencapai rekor selama beberapa dekade ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya faktor-faktor yang membuat pertanda ekonomi Indonesia ini dalam hal yang menakutkan, yang membuat ekonomi Indonesia ini saat ini menjadi momok yang cukup mengerikan. Karena kita semua nggak ada yang mau kalau ekonomi Indonesia menjadi hancur, karena itu dampaknya akan buruk bagi kita semua. Bahan-bahan pokok pasti akan naik. Kalau kita perhatikan guys, alhamdulillah perbankan juga masih saat ini misalnya, alhamdulillah perbankan juga masih belum mengalami satu permasalahan di sini ya. Tapi kalau kita bisa lihat dari saham-saham perusahaan-perusahaan besar yang turun, blue chip aja turun guys. Saham-saham yang blue chip itu turun, apalagi turunannya, apalagi saham-saham yang kestabilan nilai ekonominya agak kurang di situ, itu bisa berdampaknya jauh ke bawah. Karena apabila perusahaan-perusahaan tersebut gagal bayar ke bank pun juga akan mengalami kerugian dan bisa jadi bangkrut. Ini berbahaya. Jadi gue pribadi lebih nyarankan teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman juga sudah mulai menyimpan emas. Itu jauh lebih baik lah, lebih stabil dibanding kita nyimpan mata uang, baik itu dolar ataupun rupiah. Banyak banget resiko yang harus kita tempuh. Nah teman-teman semua, kalau kalian perhatikan, hal yang menarik ini adalah mengenai harga minyak dunia. Jadi di tengah keterpurukan ekonomi dunia saat ini, minyak dunia itu justru turun dan anjlok drastis harga minyak dunia. Jadi gejolak itu terjadi akibat adanya perperangan dagang antara negara-negara OPEC, negara-negara penghasil minyak, yang dimana pada saat itu Rusia menolak kebijakan OPEC untuk ikut menyelamatkan harga minyak dengan mengurangi produksinya. Dan akhirnya terjadilah perang dagang dan perang harga antara negara-negara OPEC tersebut, antara Arab, Rusia, Amerika. Itu hal yang bisa kita bilang mengembirakan atau bisa kita bilang menyenangkan juga. Sebenarnya hal itu menjadi banyak perdebatan, karena dampak ekonominya pun bisa
bisa nggak menentu gitu guys. Kalau kita perhatikan berdasarkan data yang gue dapat di sini adalah harga minyak dunia ini turun drastis, terjun payung guys, sampai hingga 30% turunnya. Dan ini menarik banget kita bahas bahwa harga crude oil di dunia itu sudah mencapai angka 30 US dollar per barel. Nah, beberapa pengamat ekonomi menyimpulkan harga minyak dunia di tahun 2020 ini bisa mencapai 20 dolar per barel. Dan ini penurunan yang sangat besar guys, sangat besar sekali. Dengan harga minyak dunia yang turun, dengan beberapa alasan pemerintah pada masa sebelum-sebelumnya menaikkan harga minyak karena minyak dunia naik, maka harga minyak harus naik. Pemerintah selalu beralasan klasik seperti itu. Kenapa harus harga minyak kita, BBM kita itu naik? Karena harga minyak dunia yang naik. Sekarang ini yang terpenting adalah pemerintah harus bisa fair dan jujur dong. Di saat rakyat lagi merasakan kesulitan mengenai ekonomi, di saat rakyat Indonesia sedang mengalami titik rendah dalam hal daya belinya, ini harus dipacu dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan ekonomi yang cukup harus mendasar. Dimana ini kesempatan juga bagi pemerintah, kalau memang betul pemerintah jujur dan pro terhadap rakyat, dengan harga minyak dunia yang jauh turun ke bawah ini, harusnya Pertamina yang juga itu milik BUMN juga ikut membantu rakyatnya dengan juga menurunkan harga minyak di Indonesia. Bukan hanya minyak yang non subsidi, kalau bisa juga minyak-minyak yang subsidi yang memang itu sebenarnya lebih dirasakan oleh rakyat-rakyat kecil. Ya kalau harga solar itu 5 ribuan guys, coba kalian hitung-hitung deh. Kalau misalnya penurunan minyak kita sudah mencapai angka 30% di dunia, berapa harga minyak sekarang harusnya? Dan premium misalnya di harga 6 ribuan. Ya gua harap di sini pemerintah bisa fair dalam hal menaikkan atau menurunkan harga minyak di Indonesia. Karena di setiap adanya kenaikan minyak di Indonesia, kenaikan harga BBM di Indonesia, alibi yang pasti akan diucapkan oleh pemerintah biasanya adalah karena kenaikan harga minyak dunia. Nah, gue berharap di sini pemerintah bisa fair, Pertamina pun bisa fair dalam hal ikut mendukung dan mensupport ekonomi masyarakat. Apabila minyak dunia turun drastis, harga minyak di Indonesia pun, BBM di Indonesia pun juga harus ikut turun drastis di Indonesia sesuai dengan berapa jumlah penurunan yang ada di dunia. Gue berharap teman-teman di sini memberikan pendapat kalian. Memang ada pro kontra mengenai turunnya harga minyak ini. Menurut kalian bagaimana tanggapan kalian mengenai harga minyak di dunia kali ini dan bagaimana hubungannya dengan harga minyak di Indonesia per detik ini? Coba kalian tuliskan di komentar di bawah bagaimana tanggapan kalian. Dan gue juga pengen ada interaksi di antara teman-teman di sini semua, penonton setianya Macan Idealis. Siapapun yang menonton ini, kalian tuliskan di sini. Gue mau lihat dari mana aja sih penonton ini, biar gue bisa lebih objektif dan gue bisa melihat dari mana penonton setianya Macan Idealis. Misalnya dari Makassar hadir, Jakarta hadir, Bandung hadir, entah misalnya dari Malaysia pun hadir, dari Arab Saudi pun hadir, misalnya begitu. Kalian tulis dalam kolom komentar. Dan apabila teman-teman ada yang mempunyai tanggapan-tanggapan yang lebih penting dari itu, tulis di komentar agar gue juga bisa mendapatkan masukan, dan teman-teman yang juga membaca kolom komentar pun juga bisa dapat satu inputan lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Karena menurut gue dengan kita bisa berpikir bersama-sama, penonton setia Macan Idealis, siapa tahu kita bisa mendapatkan solusi buat negara ini. Karena gue yakin para penonton Macan Idealis adalah bukan penonton yang biasa. Segmen ini sangat kecil dan gue rasa penonton Macan Idealis adalah penonton yang peduli terhadap bangsanya, peduli terhadap rakyatnya, yang juga ingin menciptakan Indonesia jauh lebih baik ke depan, yang juga ingin menciptakan Indonesia jauh lebih adil dan sejahtera ke depan. Teman-teman semua, apabila kalian setuju dengan pendapat gua, coba klik tombol like-nya. Dan kita juga ikut viralkan video ini dengan share video ini ke sosial media kalian, agar pemberitaan mengenai turunnya minyak ini nggak redam begitu aja. Ya silakan yang memberitakan mengenai corona silakan, tapi gue lebih tertarik mengenai turunnya harga minyak yang berdampak buat Indonesia. Kita berharap pemerintah bisa ikut juga fair dalam hal menurunkan harga minyak di Indonesia. Tulis komentar kalian di bawah. Apabila kalian setuju ataupun tidak setuju, berikan pendapat kalian. Jangan lupa subscribe channelnya, klik tombol loncengnya, biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.